6. Sosok berpakaian serba hitam itu sedang mengencangkan tali sarung parang yang diikatkan pada pinggang. Din melepaskan sepatu bootnya, menggulung lengan kaos lengan panjang sampai siku. Dirinya mengambil ancang-ancang hendak memanjat pohon karet. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan serta kakinya begitu ringan dalam memanjat. Begitu sampai atas, Din menarik napas terlebih dahulu. Lalu tangan kirinya berpegangan erat pada batang pohon. Dia berdiri di pohon bercabang dua. Din mengayunkan parangnya, memotong dahan yang kering. Saat dirasa cukup, sebelah kakinya menginjak batang kayu tadi. Krek, buff. Alhamdulillah. Din bergegas turun lagi. Saat sudah menjejak tanah, segera dirinya memotong kayu lumayan panjang tadi menjadi beberapa bagian. Ya, begitulah caranya mencari kayu bakar, bukan hanya mengais yang ada di tanah saja, tetapi memanjat dan memotong ranting kering yang belum lepas dari pohon. Tumpukan potongan kayu sudah cukup tinggi, tapi Din masih sibuk mencari lagi agar hasil yang diperoleh lebih banyak, sehingga upahnya pun bertambah pula. Has, pergi sana kau. Aku tak berniat memotongmu, tapi kalau kau mencoba melukaiku, jangan salahkan diri ini menebasmu. Din mendapati ular hijau yang sedang menegakkan kepalanya. Ular tadi seperti mengerti kalau sedang berhadapan dengan gadis hutan, cepat-cepatnya menyingkir dari sana. Amala pasti mau juga sayur pakis nih, lebih baik ku petik lebih banyak lagi. Din sedang ramban pakis. Apa betul kau hendak menikah dengan Fikar, Din? Astagfirullah, mengejutkan saja kau, Zikri. Udah macam jelangkung sosokmu tuh. Din begitu terkejut akan kehadiran pria berpakaian kerja, sampai kayu yang ia susun di sepeda jatuh lagi. Zikri membantu Din memasukkan kayu di sela bagian tengah sepeda. Aku bertanya padamu, Din. Tanpa ku jawab pun, kau sudah tahu bukan? Lantas, apa gunanya bertanya lagi? Sebelum menanggapi, Zikri mengambil sepotong kayu untuk cagak sepeda. Setelahnya ia berdiri tegak memandang wajah kemerahan Din yang bercampur keringat. Tanya kau tahu bagaimana perangainya, Din? Fikar bukanlah laki-laki baik, tapi kasar, suka bicewek, belum lagi hobi betul dirinya berjudi dan sabung ayam macam Zulham. Yakin kau hendak dipersunting oleh orang macam tuh? Din memasukkan kembali parangnya. Allah Maha membalikkan hati manusia, dan setiap insan pasti bisa berubah, tergantung dengan siapanya berpasangan. Aku yakin kalau dibalik sifat jelek Fikar, tersembunyi sedikit kebaikan. Ya, baik untuk dilenyapkan. Sambungnya dalam hati. Kau cinta dengannya, padahal setahuku, kalian tak pernah terlihat dekat. Tahu apa kau tentangku, Zikri? Din menatap tegas pria bertopi bulat dengan tali terikat di bawah dagu. Apa pulat bahas tentang cinta? Apa kau pernah merasakannya? Aku pernah mendengar pepatah nih, cinta bisa datang karena terbiasa. Anggap saja tuh benar adanya. Entah esok ataupun kelak, pasti diri ini bisa mencintai sosok suaminya. Din tidak memberikan kesempatan untuk Zikri menanggapi pertanyaannya. Namun, Zikri belum mau menyerah. Apa semua nih, skenario dari keluarga almarhum ayahmu, Din? Mendapati teman masa kecilnya bungkam, dan enggan menatapnya. Kalau memang betul, bisakah aku yang menggantikannya? Sebagai sahabat, sungguh aku tak rela kau bersuamikan laki-laki macam si Fikar garis bawah. Cukup, Zikri. Din menyela kalimat tidak sempurna itu, lalu memegang setang sepedanya, bersiap hendak pergi. Daripada kau kasihani, lebih baik aku memilih mati. Sepenuh tenaga, Din mendorong sepeda bermuatan penuh kayu bakar dan ada 2 ikat pakis di atas tumpukannya. Zikri belum beranjak, matanya menatap lekat pada sosok yang terseok-seok menuntun sepeda bermuatan berat. Untuk pertama kalinya, calon suami Din datang bertandang ke rumah calon istrinya. Sebelumnya mereka telah bertemu 2 kali di kantor balai desa kala hendak mengurus berkas syarat pernikahan. Pada ruang tamu sederhana beralaskan tikar, 2 sosok berbeda jenis itu duduk berhadapan, masih saling diam.
Din enggan menatap dikarenakan malas, sedangkan Fikar begitu semangat serta penuh nafsu memandang bukit kembar calon istrinya yang terlihat menonjol, walaupun sudah ditutupi oleh kaos longgar. Tak takut bintitan, bentol, tuh mata. Suka betul menikmati pemandangan haram. Sarkas Din. Sah-sah saja bila sedikit mencuri pandang, lagi pula esok kita sudah resmi menjadi sepasang suami istri, jawabnya tanpa malu. Sabar-sabar, orang sabar, pantatnya bertambah lebar, Din terus berusaha mengolah emosi yang siap meledak. Sekarang sudah bertemu bukan, cepatlah pulang sana. Aku masih banyak pekerjaan daripada meladeni laki-laki mata keranjang macam kau, Fikar. Sungguh tak sopan kau, Din. Tapi, itulah daya tarikmu, membuat bagian bawah celanaku langsung mengembang. Fikar menjilat bibir bawahnya, menatap mesum wajah Din. Dasarnya kuntul murahan, lihat pantat ayam pun pastinya berdiri. Balas Din seraya menatap jijik sosok pria berpenampilan necis. Kau, Fikar menuding wajah Din, jelas dirinya tersinggung. Tunggu sampai ijab kabul ku ucapkan, setelahnya akan ku buat kau tak bisa berjalan, menjerit kesakitan di bawah kungkungan diri ini. Siapa takut, sahut Din begitu berani. Dada Fikar bergemuruh, hatinya memanas, entah mengapa sikap menantang Din memancing jiwa lelakinya. Ku pastikan kau tak bisa lepas dari cengkeramanku, Din. Tanpa berpamitan dengan Emak Inong, Fikar langsung pulang. Dirinya merasa terhina, tidak ada suguhan minuman apalagi camilan, sosok calon mertuanya pun enggan menemuinya. Pagi hari di kediaman rumah Emak Inong. Aku yang memotong atau kau, Mala? Din bertanya sambil mengasah mata pisau agar lebih tajam. Kau sajalah, Din. Biar aku bagian memegang saja, ini mangkuk kacanya. Mala meletakkan mangkuk kaca di tanah. Baiklah. Din menangkap ayam jantan yang sudah ia kurung dari semalam, lalu memberikan ke sahabatnya. Amala langsung tanggap, memegang erat kedua kaki dan sayap. Sebelum menyembelih, terlebih dahulu Din mencabut sedikit bulu leher, kemudian membaca basmalah dan mulai melajukan pisaunya sampai urat leher ayam jantan tadi putus. Cublik gelombang sebelumnya saya sudah membaca dan mencari tahu, kalau seorang wanita dewasa diperbolehkan menyembelih hewan. Asalkan berakal, tidak datang bulan, pisau tajam, dan membaca basmalah. Maaf, kalau kiranya masih salah. Din dan Amala menampung darah ayam dalam mangkuk kaca, setelahnya baru dibiarkan hewan tadi kejang-kejang sampai tidak bernyawa. Nanti biar aku saja yang memasak daging ayamnya, pasti lezat rasanya. Sampai si gila tuh tak menyadari bila ada campurannya. Mala menawarkan diri, sebenarnya malas, tapi demi Din dia menyanggupi. Tak tahu lagi macam mana hendak berterima kasih. Yang pasti, aku bersyukur memiliki sosok istimewa seperti kau, Mala. Din tersenyum begitu tulus, yang langsung dibalas dengan senyum hangat oleh Amala. Kesinikan botolnya. Biar aku saja yang melakukannya, pinta Din. Din memasukkan darah ayam tadi pada botol kaca bekas minyak rambut urang-aring yang sudah terlebih dahulu dicuci bersih dan pastinya kering. Nak, ya, Din menanggapi panggilan ibunya. Untuk ijab kabul siang nanti, kau hendak mengenakan baju apa? Tanya Emak Inong sambil menghapus air matanya. Amala memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap sosok ibu dan anak itu. Untung saja, ibunya sendiri sedang berada di kota provinsi, menjenguk adiknya yang sedang kuliah. Pakai, Kak Din, mengapa hendak kawin lari, tak bilang-bilang. Bersambung, 7. Sosok gadis baru memasuki usia dewasa itu, berlari kecil menghampiri Amala dan Din yang sedang berada di pojok samping rumah Emak Inong. Din dan Amala saling melirik, lalu menarik napas panjang. Adanya si periang ini tentu saja akan menambah beban pikiran. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan yang masih bernapas. Sapanya seraya menjatuhkan tas selempangnya begitu saja di atas tanah. Waalaikumsalam,
Jawab Din dan Amala serempak sedikit tidak semangat. Sudah bagus-bagus kau di ibu kota sana, dan desa kita nih menjadi aman damai sentosa selama kepergianmu. Namun, mengapa pakai acara pulang segala kau, Mutia? Din yang sedang mencabuti bulu ayam, mencibir Mutia, adik dari sahabatnya. Is, kakak nih, jahat betul cakapnya. Tahu takak garis bawah. Tak, sahut Din cepat. Ya Rab, kasihan kalilah nasib Tia nih. Padahal begitu turun dari mobil bututnya Bang Agam, langsung berlari ke sini. Tapi, bukannya disambut hangat malah langsung diajak bergaduh. Ucapnya mendramatisir keadaan, dengan raut sengaja dibuat memelas. Bukannya kasihan, Din bertambah mencemooh. Bersyukurlah memiliki kendaraan roda 4, coba kau lihat lainnya. Kemana-mana nyeker mereka. Mutia ikutan duduk di atas batu kerikil. Bukannya tak bersyukur, tapi siapa yang senang bila naik mobil saat menanjak bukit akan berbunyi macam nih, grok grok grok, udah kayak babi ngorok saja, begitu penurunan langsung mencicitnya seperti tikus hendak dimakan ular sawah. Amala langsung tertawa, lain halnya dengan Din yang semakin kesal. Ya tetap saja kau beruntung, Tia. Tak perlu berpanas-panasan, tinggal duduk tenang di kursi penumpang. Kalau yang mengemudi Bang Agam atau suaminya Kak Wahyuni, ya masih mendinglah. Tapi, ini kakek-kakek yang bunyi tarikan napasnya sampai terdengar ke kampung sebelah, mana lajunya lebih cepat siput lagi. Gerutunya tidak berkesudahan, senangnya dalam hati, setelah setengah tahun berjuang sampai titik darah penghabisan, akhirnya Tia pulang kampung jua. Mutia tanpa risih langsung rebahan, tasnya tadi dibuat bantalan, dia yang sedang libur semester, memutuskan pulang ke rumah ibunya, daripada tetap tinggal di kosan khusus wanita. Laga kau berjuang, udah macam pahlawan saja. Padahal aslinya tukang tidurnya dirimu tuh. Din mulai memotong ayam menjadi bagian-bagian kecil. Mutia memiringkan kepalanya, menatap tidak suka pada Din. Cek gini-gini, Tia calon guru lo, Kak. Apa tak pahlawan tanpa tanda jasa tuh namanya. Pada saat awal mengambil jurusan tuh, aku rasa kepalamu habis terbentur, Tia. Kau tuh lebih pantas menjadi tukang jaga lembu atau kambing di rumah pemotongan daging, daripada menjadi seorang pengajar. Tanya kau ingat dulu, berapa banyak anak kecil yang menangis akibat ulah ajaibmu tuh. Belum lagi ada yang kena sawan lantaran kau takuti menggunakan baju macam kuntilanak. Sambung Din tanpa ampun. Amala yang sedari tadi menyimak, kini tertawa terbahak-bahak. Mutia pun ikutan terpingkal-pingkal. Ya Allah, sakit perut Tia, Kak. Tapi, bukan salah diri ini sih, anak kecil tuh saja yang imannya sangat lemah, jadi mudah dirasuki makhluk halus, kilahnya tidak masuk akal. Bukan dia yang lemah iman, tapi kau sendiri kehilangan akal alias tak waras. Din berdiri sambil berkacak pinggang. Mutia bangkit dan ikutan berdiri, menepuk-nepuk bokongnya agar debu hilang, netranya memandang sekitar lalu fokus pada Din. Kakak betulan mau nikah, atau cuma main kawin-kawinan? Mengapa tak ada teratak yang terpasang, lalu kuku kakak pun masih berwarna putih? Keningnya Mutia mengernyit dalam, hatinya dipenuhi oleh tanda tanya. Anggap saja hendak main rumah-rumahan, jawab Din asal, lalu berjalan memasuki dapur, Mutia mengikuti dari belakang. Alhamdulillah lah, terselamatkan uang jajan Tia, sebab tak perlu beli kado. Emak, anakmu pulang loh nih, mengapa tak disambut dengan tari tortor ataupun saman? Mutia memeluk Emak Inong dari belakang. Tak juga berubah anak bungsu Emak nih, masih saja manja serta kekanakan. Emak Inong yang sedang mengulek bumbu, mencium lengan Mutia yang tertutup ke meja longgar. Mau berubah macam mana, Emak? Tanyanya, duduk di amben berhadapan dengan Emak Inong. Siapa tahu, di kota sana kau telah menemukan sosok laki-laki yang baik hati dan langsung hendak meminang, jadi statusmu tak lagi gadis, tapi seorang istri.
Mana ada yang tahan dengan Mutia, Mak. Baru beberapa jam duduk berdua, sudah pasti kabur tuh laki-laki. Apalagi hidup seatap, langsung kejang-kejang mungkin dirinya menghadapi sifat Mutia yang macam petasan banting. Seladin, Mutia memanyunkan bibirnya. Pasti adalah sosok pria yang memiliki kesabaran sedalam palung Mariana. Terus isi kantongnya setebal buku catatan pahala. Tia. Apa pula cakap pahala, kau tuh keberatan dosa. Makanya tak bisa gemuk badanmu. Makan banyak pun tetap saja cungkring. Ejek Din, yang sengaja mengalihkan perhatian Mutia, sebab Amala sedang melakukan hal rahasia. Perdebatan itu pun masih terus berlanjut, sampai di mana jarum jam berdenting tepat di pukul 11. Tikar sudah digelar, piring berisi kue dadar, lapis, dan bolu pisang, berjajar rapi. Ceret teh serta gelas pun ikut meramaikan ruangan tidak seberapa luas itu. Di tengah-tengah ruangan, terdapat meja kayu pendek yang hanya dilapisi kain jarik. Pak Penghulu juga sudah datang bersama Pak RT setempat, mereka duduk bersandar pada dinding tembok. Assalamualaikum. Mendengar sapaan itu, dada Mainong langsung bergemuruh. Dia begitu mengenali salah satu pemilik suara yang dulu selalu membentak dirinya. Waalaikumsalam. Mutia yang menyambut, wajahnya dipaksa tersenyum hambar. Nekblet dan para antek-anteknya memasuki bangunan rumah kecil Mainong. Di belakang mereka ada calon mempelai laki-laki bersama ibunya, dan Suci, adik perempuannya Fikar. Para wanita duduk di sisi dalam bagian ruangan bersebelahan dengan dapur, dan laki-laki dekat pintu masuk rumah. Assalamualaikum, sapa suara lain yang terdengar dalam dan tegas. Bang Agam, Nak Zikri, mari duduk dekat kami. Ucap Pak RT, mempersilahkan dua sosok pria yang salah satunya begitu disegani. Agam Sidik dan juga Zikri Ramadan, terlihat begitu rupawan, dengan mengenakan kain sarung, peci, dan baju koko. Kedatangan dua sosok pria tampan dan tentu saja mapan itu, berhasil membuat dua gadis tersipu-sipu malu. Netra mereka asik mencuri pandang yang sama sekali tidak ditanggapi. Fikar yang mengenakan kemeja putih polos berlengan panjang, serta celana bahan hitam, terlihat sudah menjabat tangan Pak Penghulu yang telah siap memimpin ijab kabul. Di sebelah mereka ada Zulham yang menjadi wali untuk adiknya. Saya terima nikah dan kawinnya Din binti Syamsul, dengan mahar Rp500 dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Alhamdulillah, astagfirullah. Bagaimana bisa Kak Din mau dinikahi laki-laki mirip lutung tuh, udah jelek, mata keranjang lagi. Tak ada bagus-bagusnya, cuma menang bergigi putih, itu pun sedikit maju garis bawah. Lihatlah kumisnya yang macam ikan lembat. Apa jangan-jangan, Kak Din diguna-guna ya? Batin Mutia begitu berisik, sampai tidak menyadari sosok pengantin wanita sudah duduk bersanding dengan suaminya. Din berjinjit, mencium sisi leher suaminya, lalu membisikkan sesuatu yang berhasil membuat Fikar meremas bokong sang istri. Bersambung, 8, mahar Rp500, tanpa seserahan, meniadakan cincin kawin, enggan sungkeman, tak jua syukuran, begitulah caranya aku dinikahi. Asteris 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 asteris. Setelah kata sah terucap, Pak Penghulu meminta calon pengantin wanita untuk mendekat. Din, ayo. Malam menggenggam tangan sahabatnya, menyembunyikan air mata yang sudah mendesak ingin berderai. Ya, Din berdiri, penampilannya jauh dari kebanyakan pengantin wanita pada umumnya, hanya mengenakan baju kurung warna putih gading milik ibunya yang sudah 5 tahun lamanya tidak dipakai, dengan selendang warna senada. Sosok sederhana itu berjalan pasti mendekati sang suami. Rautnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun selain datar. Air mata Mainong tidak berhenti berderai, hatinya bagai ditusuk ribuan duri, bahkan bernapas pun kesulitan kala melihat penampilan putrinya yang lebih pantas disebut hendak pergi tidur daripada ijab kabul. Malang betul nasib Mudin,
dinikahi dengan mahar sangat merendahkan padahal mereka berkecukupan, bahkan secuil barang seserahan pun tak diberikan. Sudah Mak, kita harus kuat, biar tak menambahi beban pikiran Din yang sudah berat, agarnya juga fokus mencapai tujuannya. Amala menggenggam tangan Emak Inong. Ya, kau benar Mala. Mengapa hatiku tak nyaman macam ni? Rasanya masih tak ikhlas melihatnya bersanding dengan laki-laki bejat tuh. Batinnya begitu berisik, netranya hampir tidak berkedip menatap Din yang sedang membubuhkan tanda tangan di buku nikah. Mengapanya tak menangis ataupun berteriak? Minimal proteslah. Aku tak suka melihat wajah angkuhnya tuh. Winda berisik lirih dan hanya Suci yang dapat mendengar. Tak usah risau, sebab nanti malam waktunya dia menangisi nasib malangnya. Setelahnya pasti macam orang gilanya nanti. Balas Suci, lalu dirinya melirik dua sosok pria dewasa yang sudah lama dikaguminya. Apa tengok-tengok? Apa mau kucolok mata gatalmu tuh? Tak tahu malu betul. Mutia melototi Suci dan juga Winda, yang sedari tadi sudah dalam pantauannya. Maaf Tia, kami tak bermaksud demikian, hanya hendak menyapa abangmu saja. Winda beralasan, berharap Mutia paham. Tia, jangan sok akrab ya, kita tak sedekat itu. Mutia menatap nyalang dua sosok wanita yang duduk di sampingnya dengan sedikit berjarak. Maaf ya Mutia, ucap Suci dengan nada mendayu, lalu menghadap serta menatap penuh adik dari laki-laki yang dia dambakan. Apa boleh aku tanya garis bawah? Tak boleh, sebab aku lagi malas main kuis tanya jawab. Hadap sana lagi kau. Sakit mataku melihat bibirmu yang merot-merot miring-miring, kalau cakap dibuat-buat. Agam menggelengkan kepalanya, tanpa bertanya pun dia sudah tahu bila adik bungsunya itu sedang berulah. Lalu tatapannya beradu dengan wanita berwajah sendu yang langsung menunduk malu. Winda meremas lengan Suci, agar sahabatnya ini tidak lagi meladeni Mutia. Fikar menatap penuh minat wajah istri yang terlihat sama sekali tidak tersentuh makeup. Kemudian dia mengulurkan tangan meminta untuk disalim, tanpa aba-aba langsung saja mencium kening Din. Dada Din bergemuruh hebat, giginya bergemeletuk, tetapi dia tetap membiarkan saja, karena belum waktunya. Sekarang Bang Fikar dan Kak Din, sudah sah menjadi pasangan suami istri baik secara agama maupun negara. Semoga sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, serta diberikan keturunan yang soleh dan solehah, amin, ucap Pak Penghulu, setelah menyelesaikan tugasnya menikahkan pasangan pengantin baru ini. Kami hendak pamit dulu, maaf tak bisa lama-lama, sebab ada pasangan lainnya yang juga melakukan ijab kabul pada hari ini. Pak Penghulu dan Pak RT berpamitan, menyalami para lelaki, dan menangkupkan tangan ke kaum hawa. Agam serta Zikri juga berpamitan, tidak ikut makan bersama. Tinggallah keluarga inti beserta mempelai laki-laki, dan tambahan Mutia dan Amala. Cek, cuma segini kemampuanmu dalam menjamu tamu, Inong. Sungguh keterlaluan kau. Kami rela datang demi menghadiri pernikahan putrimu, tapi cuma disuguhi oleh menu gulai ayam, tumis genjer, tauco kembang tahu. Dasar tak berguna, dari dulu hingga sekarang masih tetap sama. Bodoh. Neckblade sengaja mencaci maki Emak Inong, agar mantan menantunya ini kehilangan muka. Malah, Mutia, tolong angkat semua piring di atas lantai, dan bawa ke amben dapur. Para orang sok kaya ini tak pantas mencicipi masakan olahan tangan kita. Din begitu geram kala ibunya dihina, dia yang memilih duduk dekat dengan Mutia dan lainnya, ikut berdiri dan bergegas membawa peralatan makan untuk disimpan kembali. Apa-apaan kau, Din? Jangan buat malu, hardik ai, sang bibi. Mutia begitu semangat mengangkat baskom berisi irisan buah mentimun, bahkan menarik paksa sayap ayam gulai yang sedang digigit oleh Suci. Dasar tak tahu malu, sudah datang dengan tangan kosong, tapi paling semangat menyantap makanan kami. Ramlah, Fikar, dan lainnya, sampai melongo melihat aksi Din.
Ayo kita pulang. Kalau lama-lama di sini, yang ada ketiban sial nanti. Neckblade begitu murka, dia merasa sangat direndahkan, tidak menyangka kalau kalimatnya barusan ditanggapi serius oleh Din. Kami tunggu kau di rumah, Din. Cepat menyusul. Maaf, tapi memang sengaja tak memberikan tumpangan. Takut kali kami, bila nanti mobilnya menjadi sering mogok karena kau diduduki. Fikar berkacak pinggang, menatap tajam punggung istrinya yang masih sibuk membawa ceret dan gelas. Inong, kami tak terima diperlakukan hina. Harusnya kau bersyukur karena ada yang bersedia mempersunting anak pembawa sial mutu. Neckblade berteriak seraya menatap tajam Mama Inong yang terlihat tenang. Beruntung hanya untuk Anda, Neckblade. Tapi, buntung ada pada kami. Tak usah sok berlakon paling tersakiti. Padahal aslinya kaulah penjahat sesungguhnya. Menukar putriku dengan 2 ekor kambing, menyebarkan fitnah dengan mengatakan dia hamil duluan, belum lagi mengancamnya menggunakan selembar kertas bukti pembelian tanah yang jelas-jelas memanglah haknya. Sekarang, siapa yang tak tahu malu, Neckblade? Kami atau kalian? Untuk pertama kalinya, ia berani bersuara bahkan menentang dengan tegas. Badan Neckblade sampai mundur ke belakang dan membentur dinding, bola matanya nyaris keluar. Apa benar dia Inong? Mengapa tajam betul mulutnya? Acara makan bersama itu harus bubar sebelum terlaksana. Para tamu pulang dalam keadaan perut lapar. Kue kudapan pun belum sempat mereka cicipi. Ramlah masih begitu terkejut mendapati kenyataan yang tidak sesuai harapan. Sepertinya dia salah dalam memilih pembantu berkedok menantu. Malah, selama aku tak ada, tolong jaga Maya. Pintanya sungguh-sungguh. Jangan kau khawatirkan emak, Din. Cemaskan saja dirimu sendiri. Hati-hati dan waspadalah selalu. Emak Inong berkata tegas, tetapi netranya bergetar menahan tangis. Kau tenang saja, Din. Emak aman bersamaku. Yang perlu dirisaukan tuh dirimu, tolong jangan gegabah, jaga emosi agar tak bertindak ceroboh. Malah memeluk erat tubuh sahabatnya, yang dibalas tidak kalah kuat. Emak Inong juga melakukan hal yang sama. Dengan mengayuh sepeda, kini Din sudah sampai di rumah belakang yang terpisah dari bangunan utama, sebuah gubuk yang lebih pantas dikatakan seperti kandang kambing. Begitu membuka pintu tidak terkunci, dirinya langsung disuguhi sosok Fikar yang tidak mengenakan baju. Fikar menyeringai culas, matanya memindai lekuk tubuh Din yang sedang membelakanginya. Langsung saja dirinya mengelus burung empritnya, lalu berdiri mengikis jarak hendak meremas buah dada sang istri. Din yang peka akan sekitar langsung membalikkan badan, berakhir Fikar memegang pinggulnya. Din berjinjit, mencium sisi leher suaminya. Harap bersabar sebentar, tunggu aku mempersiapkan diri agar mudah kau masuki. Ternyata kau binal juga macam perempuan gatal di luaran sana. Fikar meremas bokong Din, membiarkan istrinya berlalu ke kamar mandi. Makanlah dulu gulai ayam nih, sengaja tadi kusisihkan untukmu. Fikar tidak langsung menurut, terlebih dahulu memperhatikan semangkuk daging ayam campur kentang berkuah santan. Kau tak percaya denganku? Baiklah, biar ku coba terlebih dahulu. Din menyendok kentang dan langsung memakannya. Ayah, Din lelah, bolehkah menyerah saja? Bersambung. 9. Fikar yang melihat sang istri begitu lahap mengunyah sepotong kentang, langsung ikutan makan, tidak ada lagi kecurigaan, yang ada nafsu atas bawahnya semakin membara. Perut kenyang, burung pun harus senang. Enak, kan? Din bertanya, seraya menatap biasa saja wajah laki-laki berkumis sedikit tebal, serta alis menukik tajam. Mereka duduk di kursi kayu meja makan yang berukuran setengah meter. Lumayan, Ekek, ucapnya sambil bersendawa. Lumayan gundul kau, abis tak bersisa sampai sebutir nasi pun kandas, bisa-bisanya kau kasih nilai tak sempurna. Dasar keturunan beruk, ya ampun, aku melupakan sesuatu. Din menepuk jidatnya, lalu bangkit dan berjalan ke meja dapur tanpa sekat.
Kudengar dari Big Ai, kalau kau begitu menyukai usus dan brutu pantat ayam. Ini tadi aku pisahkan, karena takut diembat orang lain. Din menaruh mangkuk plastik kecil di atas meja papan tanpa alas. Tanpa berpikir panjang, dikarenakan memang bagian ayam kesukaannya. Langsung saja Fikar melahapnya, sampai kuah santan menempel di kumisnya. Sekarang waktunya memakanmu, Din. Kau pilih di mana, kasur, dapur atau sumur pun jadi, biar abis itu langsung mandi dan tambah lagi. Fikar hendak menarik tangan Din, tetapi malah menangkap angin. Kau mau burungmu panas karena cabean. Sebab aku tak cuci tangan dan langsung memainkannya. Alibi Din, dia berdiri sedikit jauh dari jangkauan Fikar, sengaja makan tidak pakai sendok, biar memiliki alasan untuk mengulur waktu. Tunggu saja ditilam macam orang hamil tuh. Tunjuknya pada amben yang terdapat tilam kapuk menggembung di bagian tengah, lalu dirinya ke belakang sambil membawa piring kotor. Ada apa nih? Mengapa rasanya bumi bergoyang? Fikar mencoba menggelengkan kepalanya, sampai matanya melotot pun tetap saja ia merasa seperti berputar-putar. BUGH, tubuh tinggi besar, mirip tukang jagal di rumah pemotongan hewan itu seketika ambruk, dia mulai meracau seperti orang mabuk. Ah nih, di lubang kalian macam punya lembu yang sudah lost dog. Fikar terus saja mengumpat, bahkan sekarang dirinya hanya mengenakan sempak, terlentang di tengah ranjang berderit, dengan perut sedikit membuncit dikarenakan kekenyangan. Netra Din sama sekali tidak berkedip, menatap sosok Fikar yang seperti mawas. Din berdiri pada pojokan ruangan tidak bersekat. Kedua tangannya terkepal erat dengan napas mulai memburu, amarah, sakit hati berkumpul menjadi satu. Kalian kira, trik murahan macam nih, bisa membuatku frustasi dan berakhir memilih mati. Setelah semua ini berakhir, targetku selanjutnya adalah kalian para manusia titisan Firaun. Din membelah buah kecubung yang dia sembunyikan pada plastik kresek. Kemudian mendekati Fikar, menaruh buah tadi di sisinya. Tanpa ragu, Din membuka celana dalam berwarna putih milik laki-laki yang bertingkah seolah mencumbu seorang wanita. Terus lonte. Genjot yang kuat, ternyata burungmu macam punya anak bayi Fikar. Kecil, pendek, bisa-bisanya banyak yang mau kau kawini. Sambil menahan mual, Din mengoleskan bagian dalam buah kecubung di empritnya Fikar. Kita lihat sampai mana kau sanggup memuntahkan lahar berbau busuk tuh. Ucapnya seraya menatap jijik. Fikar yang sedari tadi hanya bergumam dan meracau tidak jelas, sekarang mulai memainkan miliknya sendirian dikarenakan terasa gatal dan mulai berdiri. Alam bawah sadarnya begitu aktif menampilkan banyaknya adegan ranjang yang pernah dilakukannya dengan para wanita bayaran. Din membalik kursi kayu meja makan menjadi menghadap si Fikar. Ia duduk tenang dengan mata terbuka lebar, menatap lekat bagaimana sosok suami yang tidak diinginkannya itu tengah berkawin dengan tangannya sendiri. Aku sampai, serunya seraya memuntahkan cairan di atas pahanya sendiri. 1. Din menghitung pelepasan si Fikar, seperti yang dikatakan guru karatenya, bila seorang laki-laki mengoleskan buah kecubung pada burungnya sendiri, maka tidak cukup 1 kali ejakulasi, setidaknya sampai 3 kali, baru dirinya berhenti. Mengonsumsi kecubung, baik itu akar, batang, daun sampai buahnya, efeknya begitu dahsyat, bagi yang tidak pintar mengolahnya bisa keracunan. Selain itu, kecubung juga dapat membuat seseorang seperti berhalusinasi, dan buahnya dapat membuat burung laki-laki ereksi berakhir ejakulasi. Din bukanlah gadis lugu yang tidak tahu menahu soal hal tabu, berbaur dengan orang-orang culas, jahat, membuatnya harus tetap waspada dan selalu mencari celah untuk membalas setiap kesakitan, ketidakadilan dirinya dan juga sang ibu. 2. Hitungnya dengan raut wajah seperti orang hendak muntah. Di hadapannya, si Fikar kembali memuntahkan lahar, sampai kedua pahanya bergetar dengan posisi duduk, mata terpejam. Din, abis kau kali ini, hahaha.
Kau lihat kan, seberapa gagahnya aku dalam menunggangimu. Racaunya seraya menungging, kepala terbenam di bantal, sebelah tangan berada di selangkangannya sendiri. Di balik dinding papan tidak diketam, dalam kegelapan malam tanpa bintang, dua sosok wanita tersenyum puas, mengira Din sudah kehilangan mahkotanya, lalu mereka melangkah diam-diam menjauhi rumah yang sebenarnya adalah gudang. Mampus kau Din, sekarang betul-betul hina dirimu, tak ada lagi hal berharga yang tersisa. Bibir Winda menyunggingkan senyum culas, dia dan Suci baru saja pulang dari menguping malam pertama Din. Win, sebetulnya apa yang membuatmu begitu membenci Din? Bukankah sedarinya bayi sudah tak diinginkan serta telah diasingkan dari keluarga kalian? Tanya Suci seraya menatap Winda. Mereka sedang berada di teras rumah Ramlah, yang bercahayakan lampu petromak. Karenanya, Zikri tak pernah menganggap diri ini ada, selalu Din yang ia tatap. Segala hal yang kulakukan untuk menarik perhatian pemuda tu, tak ada satupun yang berhasil membuatnya berpaling ke arahku, melirik saja enggan. Kau masih menyukai Zikri, kukira sudah tak lagi. Bukankah sekarang dirimu telah memiliki kekasih? Para pemuda tu hanya selingan mengisi kekosongan dikala aku belum berhasil memikat hati Zikri, jawab Winda. Kau juga, selagi si Rani masih betah di ibu kota, gunakan kesempatan yang ada untuk mendekati Bang Agam. Bila perlu pergilah ke dukun, pasang susuk atau apa kek, biarnya terpikat berakhir terjerat. Bibir Suci mencebik, macam mananak mendekatinya, bila masih ada si Mutia gila tuh. Galak kalinya jadi orang. Hening, senyap, hanya ada suara jangkrik malam. Din masih duduk di tempatnya, netranya tidak lagi setajam tadi, tetapi sayu bahkan berkaca-kaca. Ayah, Din lelah, bolehkah menyerah saja? Adunya pilu, sungguh diri ini letih ya. Hidup hanya untuk waspada agar tak masuk perangkap mereka. Ayah, Din rindu. Tak bisakah sekali saja datang ke mimpi Putri Muni? Pintanya pilu. Din menangis tergugu, sampai bahunya berguncang. Kedua tangannya menekan paha agar kakinya berhenti bergetar hebat. Dia tidaklah setangguh yang orang kira, terkadang bisa begitu lemah sampai tidak berdaya. Tak boleh putus asa Din. Kau harus kuat, bila menyerah, bagaimana nasib emak nanti? Katanya menyemangati diri sendiri, mengusap kasar air matanya, lalu berusaha berdiri dan mulai menyelesaikan misi terakhirnya. Terlatih kaki Din melangkah di lantai masih tanah, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan petak berdinding papan berserabut kasar, menatap dipan reot tidak berkelambu, hanya ada tilam tipis berkain usang, meja dapur tidak layak pakai, dan hanya ada satu penerangan lampu toplok yang disangkutkan pada paku dinding. Niat kali kalian hendak menyiksaku. Besok atau lusa, siap-siap saja mendengar kabar menggemparkan. Aku harap jantungmu kuat ya nenek calon penghuni neraka. Titik. Hei lonte, sini kau, apa betul semalam kita kawin? Bersambung. 10. Din membuka tutup botol minyak urang-aring yang isinya tidak lagi minyak rambut, tetapi darah ayam. Tangannya menggenggam garpu dengan begitu kuat agar jemarinya tidak bergetar hebat, lalu menuang cairan pekat itu di atas garpu. Dasar bangsat kau Fikar, buat susah diri ini saja. Karenamu, aku jadi jijik melihat milik lelaki. Ternyata cuma mirip sepotong es mambo dengan 2 telur dipenuhi bulu macam mie keriting. Din menunduk, menahan napas dikarenakan tidak tahan mencium cairan putih yang nyaris berkerak pada paha Fikar. Kemudian mengoleskan darah ayam pada ujung emprit bertopi, begitu juga paha bagian dalam. Lagaknya macam ahli bercinta, baru 5 kali pelepasan dengan gaya berbeda sudah keok macam ikan buntal abis kenak mata kail. Kau rasakan ini. Tanpa memiliki rasa kasihan, Din menusukkan ujung garpu pada burung yang sudah layu, menekan sedikit kuat sampai meninggalkan bekas seperti kep gigi. Fikar sama sekali tidak terganggu apalagi merasakan sakit, tidurnya begitu lelap sampai mendengkur sedikit keras. Setelah menyelesaikan misi terakhir,
Din membereskan barang bukti, menyimpan kembali di tempat tersembunyi, yaitu plastik kresek hitam yang berisi 3 potong bajunya. Untuk menyempurnakan skenarionya, Din mengambil 2 uang koin, lalu menjepitkan di kulit lehernya sampai ke belahan dada, seolah dirinya benar-benar dicumbu oleh Fikar. Malam pun merangkak naik, jarum jam panjang bergerak setiap detiknya. Din sama sekali tidak tidur, dia takut bila menutup mata, si Fikar terbangun. "Ya Rab, maafkan hamba, yang enggan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, memanipulasi malam pertama demi tetap mempertahankan kesucian ini. Namun, sungguh hati hamba tak ikhlas bila digauli oleh laki-laki yang hanya ingin menjadikan diri ini sebagai pemuas nafsu sekaligus babu saja." Din memeluk kedua lututnya, dia duduk di kursi kayu. "Din, ku ceraikan kau." Fikar terduduk dengan keadaan tanpa busana, tangannya menuding Din, tetapi tatapannya seperti kosong, kemudian dia menghempaskan tubuhnya kembali di atas tilam. Din nyaris jatuh terjungkal, begitu terkejut melihat kelakuan Fikar yang sepertinya sedang mengigau. "Kau dengar tadi kan, nyamuk? Laki-laki gila tuh menjatuhkan talak padaku, berarti sah ya, sebab ada kalian yang asik berdengung di dekat telingaku." Din bergumam lirih sambil mengibaskan selendangnya guna mengusir nyamuk. Sayup-sayup, Din mendengar suara azan yang disusul oleh ayam berkokok nyaring saling sahut-sahutan, pertanda sudah masuk waktu subuh. Wanita yang semalam suntuk tidak tidur itu, menghela napas panjang, lalu beranjak dari bangku, mengambil peralatan mandinya di dalam plastik. Din pergi ke sumur yang berada di belakang rumah ini. Sementara itu, Fikar menggeliat, mencoba membuka matanya yang berat, rasa pusing masih begitu menggelayuti kepalanya. "Jam berapa nih? Mengapa rasanya begitu pening?" Tangannya menekan kapuk tilam agar bisa bangun, begitu sudah duduk, dirinya menatap sekeliling, baru setelahnya melihat dirinya sendiri yang masih bugil. "HSSTT, perihnya, kau kenapa kalah jengking?" tanyanya seraya melihat ke bawah. "Lah, siapa yang mematukmu sampai berlubang macam nih?" serunya histeris. "Darah, yang putih ini apa? Masa iya banyak kali aku menyemprot rumput?" Matanya melotot sempurna, samar-samar mengingat kalau semalam sepertinya dia sudah meniduri seorang wanita. "Din, apa betul yang kutusuk sampai muncrat-muncrat air nih, adalah miliknya? Tapi, mengapa rasanya biasanya saja? Padahal dirinya masih perawan, kalau tak, dari mana datangnya darah nih?" Fikar mencoba mengingat lebih keras lagi, tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil. "Kemana dia?" Fikar mengambil celananya yang terletak di samping bantal, lalu mencoba berdiri, tetapi gagal dikarenakan masih sempoyongan seperti orang mabuk, berakhir ia mengenakan celana dalam sambil tiduran. "Mabuk apa aku sebenarnya nih? Kalau miras tak mungkin sampai segini parah." Dirinya kembali duduk pada dipan, netranya mendapati Din yang baru masuk dalam keadaan rambut basah. "Hei Lonte, sini kau, apa betul semalam kita kawin?" tanyanya yang masih meragukan tentang semalam. Din melangkah pelan, mengikis abis jarak sampai hanya tinggal selangkah dari Fikar yang masih tidak mengenakan baju. "Kalau tak main, lalu ingus kering di pahamu itu apa? Dan kerak merah pekat tuh, apa masih belum cukup membuktikan apa yang telah terjadi semalam?" Fikar masih tidak percaya, tetapi bingung sendiri kala ingin menyangkal, hanya saja dia merasa banyak yang janggal, kembali dirinya bangkit dan kali ini berhasil walaupun masih ditopang pinggiran dipan. "Kukira rasamu sempit, ternyata sama saja dengan para lonte di luaran sana. Longgar, becek dan berbau. Dasar wanita pembawa sial." Fikar mencemooh abis istrinya. "Bukan aku yang salah, sebab kaulah laki-laki pertama yang menjamah diri ini. Mungkin saja, Tuhan telah mencabut rasa nikmatmu dikarenakan terlalu sering kau bermaksiat. Ibarat kata, seekor anjing betina pun akan sama rasanya bila kau kawini, Fikar. Plak, ku ceraikan kau, Din."
Tangannya terasa kebas dikarenakan kuatnya dia menamparkan. Netranya menatap nyalang pada Din. Kutunggu talak terakhir darimu wahai laki-laki calon penghuni neraka. Din menatap berani, netranya sama sekali tidak bergetar, padahal pipinya terasa perih. Telapak tangan besar itu kembali hendak terayun lagi, tetapi BUGH, ark, telurku pecah. Sialan kau, lonte, dirinya sampai berjingkat-jingkat sembari memegangi selangkangannya. Cukup sekali kau menyakiti fisikku. Tak ada lain kali apalagi berulang kali. Sosok cantik dengan tubuh molek itu berbalik, melangkah santai meninggalkan sang suami yang menjerit kesakitan akibat dia tendang buah sakarnya. Din membalikkan badannya, menatap lekat pada laki-laki yang masih merintih menahan sakit. Kau ingat baik-baik nih, Fikar. Bila masih jua ingin menyakitiku, bersiaplah telur puyuhmu tuh kupukul menggunakan batu sampainya pecah. Braknya orang apa setan? Mengapa kejam betul? Sakitnya bukan main, sialan kau Din. Udah macam malaikat pencabut nyawa saja dirimu tuh. Perlahan dirinya terduduk lagi, burungnya terasa begitu berdenyut, sampai kepalanya pun ikut nyut-nyutan. Wah, mentang-mentang pengantin baru, jadi sesuka hati bangun paginya. Tanya kau tengok bila matahari sudah bersinar, Din. Ramlah menghardik sang menantu. Alhamdulillah, mataku masih sehat, sehingga tak kesulitan melihat betapa cerahnya hari ini, jawab Din begitu santai. Tatapan Ramlah seperti hendak memakan orang hidup-hidup. Kalau sudah tahu, mengapa kau masih asik berdiri di situ? Harusnya langsung masuk rumah utama dan mulai bersih-bersih. Ibu mertua tak salah menyuruhku. Tunjuknya pada diri sendiri. Tak takut apa kalau nanti rumahmu jadi ketiban sial. Konon katanya si tua Bled, bila aku pulang dari bertamu di rumahnya, pasti tak lama kemudian datanglah beberapa ekor hewan sekaligus. Bukan cuma itu saja. Duitnya pun ikutan hilang. Dengan semua kesialan tuh, apa ibu mertua tak takut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Nur? Bersambung.